Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil resum daripada bab 4, yakni infrastruktur komputasi jaringan internet dan ekstranet, yang dirangkum oleh nama Elbet Sondahi, NIM 241011700862, kelas 01 Shift E004, Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Sistem Informasi, yang ditulis oleh Dr. Safrizal STMM MKom dan kawan-kawan. Yang pertama, internet dan ekstranet. Internet adalah jaringan yang digunakan perusahaan untuk penggunaan internal, sedangkan ekstranet menghubungkan internet dari berbagai perusahaan yang berbeda dan memungkinkan komunikasi aman antar mitra bisnis melalui internet. Kategori aplikasi internet. Internet mendukung berbagai aplikasi yang termasuk ke dalam kategori utama berikut ini antara lain. Bagian A, penemuan, melibatkan penjelajahan dan penarikani informasi serta memberikan pelanggan kemampuan untuk melihat informasi dalam basis data, mengunduhnya dan memprosesnya. Bagian B, komunikasi. Internet memberikan saluran komunikasi yang cepat dan murah. Dan pada bagian C, kolaborasi, dikarenakan adanya perbaikan dalam komunikasi. Yang kedua, portal. Portal adalah gerbang berbasis web khusus ke informasi dan pengetahuan yang memberikan informasi relevan dari sistem informasi. Berikut gambar jenis-jenis portal. Jenis yang pertama, portal komersial atau publik, menawarkan isi untuk berbagai komunitas, contohnya berita saham dan berita mengenai beberapa hal yang telah dipilih. Contohnya adalah yahoo.com. Yang kedua, portal publikasi, ditunjukkan bagi komunitas dengan minat tertentu. Contoh, portal publikasi pemilihan umum 2019. Yang ketiga, portal pribadi, memiliki sasaran informasi tertentu yang telah disaring untuk berbagai individu. Yang keempat, portal afinitas, mendukung berbagai komunitas seperti kelompok hobi atau partai politik. Yang kelima, portal mobile, portal yang dapat diakses dari berbagai peralatan mobile, contohnya adalah iMode dari Docomo di Jepang. Yang keenam, portal suara, portal web dengan antarmuka audio yang dapat diakses oleh telepon biasa atau seluler. Portal suara menggunakan teknologi pengenal suara dan teks ke suara atau text to speech. Yang ketujuh, portal korporat, mengkoordinasikan banyak sekali isi dalam komunitas mitra bisnis dan perusahaan yang relatif sedikit. Berikut ini adalah gambar kerangka kerja portal korporat yang memiliki bagian dalam dan luar portal korporat. Berikut penjelasannya. Bagian dalam portal korporat. Bagian A, personalisasi, aplikasi yang bersifat personal dari organisasi tersebut. Bagian B, pencarian, aplikasi yang digunakan untuk memudahkan melakukan pencarian informasi. Bagian C, manajemen pengetahuan atau knowledge management (KM), adalah proses yang membantu organisasi mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan, mentransfer, dan menerapkan informasi dan keahlian. Bagian D, intelijensi bisnis atau business intelligence BI, adalah kategori luas dari aplikasi dan teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data
untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan bisnis dan keputusan strategis yang lebih baik. Bagian E, integrasi. Aplikasi portal korporat harus terintegrasi dengan bidang atau departemen yang lainnya agar informasi pada bidang lainnya dapat diupdate kepada bidang lainnya. Bagian F, kolaborasi. Antara bidang atau departemen melakukan kolaborasi sehingga memudahkan mengambil keputusan. Bagian G, publikasi. Informasi yang ada di korporat dapat dipublikasikan di media web. Bagian luar portal korporat. Aplikasi portal korporat mengenai isi dari bagian luar lingkaran antara lain terdiri dari sumber eksternal dan sumber informasi internal. Sumber eksternal antara lain: bagian A, situs web eksternal mendapatkan informasi dari situs web eksternal dengan informasi yang relevan terhadap organisasi. Bagian B, isi eksternal, membuat informasi-informasi dari eksternal perusahaan seperti mengenai aturan dan laporan dari pemerintah. Bagian C, berita dan masukan berita, berisikan informasi berita yang ada atau masukan berita-berita atau informasi yang terbaru. Bagian D, layanan eksternal, informasi eksternal yang disajikan berguna untuk kebutuhan organisasi. Bagian E, situs web internal, sumber data atau informasi yang diperoleh dari situs web internal perusahaan. Bagian F, produk kolaborasi, hasil dari kolaborasi menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Bagian G, dokumen, melakukan dokumentasi semua proses kegiatan organisasi. Dengan adanya dokumen, proses kegiatan keberlanjutan dapat terjadi jika terjadi perubahan dalam organisasi. Bagian H, basis pengetahuan operasional, pusat pengetahuan didapat dari prosedur yang dilakukan dalam menjalankan operasional perusahaan. Bagian I, gudang data, tempat penyimpanan data historis seperti penggalian data, pendukung keputusan, permintaan data, dan aplikasi lainnya. Jadi sekianlah pemaparan saya pada bab 4, infrastruktur, komputasi jaringan, internet, dan ekstranet. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.